Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalakan, kau yang harus memadamkan. Yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede, didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti berurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat, yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus ini. Dan saya tidak akan turi. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya, dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu, dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik,
tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah memenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini, dia adalah patriotik di era ini, dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi, Bapak Toh, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini, karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan semua beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya, tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari ini. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Jutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan, dan saya cuma satu dalam hidup saya ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Keradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya, sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik, karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, tetap tidak jujur. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa
peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Egi dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Dedi. Laporan dugaan ini, Dedi ini ke Baris Krim. Tapi akhirnya Dedi ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami juga melakukan kesaksian palsu seperti yang kita sudah lihat tadi. Dia datang mengatakan sudah memang saya bersaksi palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang buka. Yang siap dihukum. Yang siap dihukum. 7 orang keluar. Asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Tidak ada keberanian orang seperti ini sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini, biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih. Aib, di mana kau sayang? Aib sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Dedi sudah bertemu ayahnya. Bujuk bapaknya. Ya, mudah-mudahan Aib datang. Gak apa-apa Aib. Jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Dedi ada contohnya sini. Kau tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aib, ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? 11. Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Aib, kami laporkan Dede. Harus damping. Dede datang dan malah datang. Nah besok dalam perkara. Nah bagaimana mau dalam perkara? Ya besok terpaksa kita bawa dari Dede ini ya. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Iya. Hah? Baru Mau laporkan langsung aja. Ya. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri di sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat-debat ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka. Jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di satu media tentang apa kata-kata seorang penjaga kayak Kikal Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih Mas Bode. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Udah beda ya. Foto dan Kang Dedi ya semua. Ada 2 pertanyaan. Dari mana nih? Oh, dari Nusantara Pak. Oke, dari oke. Ya, sahabat kita. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Itu Rudiana mensomasi Kang Dedi dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan
berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Gitu, Pak. Terus terang aja ya, Kak Dedi udah terima somasi? Belum terima somasi. Dedi udah terima somasi? Belum ada itu somasinya tuh. Somasi terbuka Pak, terbuka Sudah terbuka. Baru tadi Pak, baru tadi. di media Pak. Oh, somasi bilang apa? Ini Hah? somasi Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? terkait apa itu hoax gitu. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya, betul. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Dedi ini justru harus juga ikut pahlawan mau ngomongkan kebenaran, kok jadi disomasi? Salahkan Dedi apa? Merekam, Hah? memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Kalau gitu saya kena disomasi lagi dong nanti saya ini. Dedi itu melakukan investigasi penelusuran gitu. Katanya dadakan. Loh itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya kan? Ya hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kecuali dipukulin. Kan sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Dedi. Di sini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya yang Ini di kakaknya rumah saya. datang ke rumah Kang Dedi kan, minta tolong pada Dedi supaya ini dibantu menjelaskan, gitu ya? Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang somasi? Elsa Sarif. Oh Elsa Sarif. Sama Pitra Bang. Pitra. Ya saya pikir supaya jangan salah kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Dedi nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Dedi dan Dede sendiri disuruh minta maaf ke media gitu Bang. Ya saya tanya aja kan ini aja. Mau minta maaf Maaf tidak? Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah kemudian saya nanya balik, Dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi uli bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput, oleh tim saya dijemput. Kemudian dengan gak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Jadi tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya langsung tidak ada blak-blak, saya jalan, Dede jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media channel YouTube saya nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami, tidak ada rencana apa-apa. Dia bercerita dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan tidak ada 1 detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Ya kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Apa? Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan.
Ya kemudian kalau ditanya kenapa Kang Deddy menginvestigasi, apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egy dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Ya, waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira juga udah itu jawabannya lah, dari semuanya lah. Kita nggak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian lihat sendiri kan? Spontan di mata kalian bagus minta maaf sama narapidana. Ya, kalimat kuncinya salah satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orang itu aja. Saya kira kalimat kuncinya lah. Ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Kepada Fitra. Daripada ke Fitra dan Elsa dan Parubira dan Aib. Fitra, Elsa, dan Rudiana dan Aib gitu. Ya, ya itu aja kita. Ya buat apa katanya. Jadi saya kira mari kita kita dukunglah kebenaran kita ini ya dari semua pihak ya. Ada lagi kita bergerak sama. Yang soal Pak Rudiana nggak mau klarifikasi karena dia masih berstatus polisi aktif, gimana dari? Ya kalau dia merasa nggak mau klarifikasi ya hak dia lah. Ya kalau dia nggak mau klarifikasi kita nggak bisa paksa, ya kan? Ya kan? Ya pasti kami tetap proses hukumnya kan berjalan, ya kan? Jadi kita sekarang di besok gelar perkara kita akan sampaikan. Saya yakin dan percaya lah, ya kepolisian juga sudah memahami masalahnya. Ya, tinggal cari waktu yang tepat dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, hatinya nggak bisa dibohongi. Nggak bisa ditipu, ya. Sudahlah. Sudah cukup lah, ya cukup. Jangan bikin lelah Indonesia. Iya, jangan bikin lelah Indonesia. Sudah cukup lah, ya. Ya terlalu apa ya? Dramanya jangan terlalu panjang. Ya. Tadi sudah katakan, jangan sampai kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Ya, jadi saya kira itu cukup lah. Jadi kalau saya kira tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Pak, ada lagi pertanyaan? Pak Oto. Ya. Ini kan Dede dilaporkan ya. Terus sekarang menjadi kliennya atau gimana? Ada beda. Yang lapor, jadi gini, kita coba dari Pradi ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalannya. Begini. Ada ilmunya lah. Ya, ada caranya lah. Karena kami juga tidak boleh melanggar kode etik. Tapi demi kebaikan kita akan tetap bela. Caranya belanya, siapa yang bela itu nanti kita bisa. Tapi yang pasti kami merasa terhormat, tertolong, negeri ini merasa tertolong karena dia mau hadir tanpa kita panggil dan mau menunjukkan kebenaran itu. Saya kira itu saja. Ya. Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalahkan, kau yang harus
Cukup ya, semuanya. Enak ya.